Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas beberapa soal yang insya Allah akan muncul pada tes P3K tahun ini teman-teman. Baik teman-teman, setiap harinya saya akan selalu membahas beberapa soal untuk bahan belajar dan berbagi kita, guna untuk mempersiapkan eh, tes P3K pada tahun ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan lolos menjadi ASN tahun ini. Amin. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang kompetensi teknis, skolastik, dan manajerial. Baik, langsung saja teman-teman pada pembahasan soalnya, yaitu soal yang pertama mengenai kompetensi teknis. Oke, soal yang pertama yaitu salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis untuk mencapai indikator tersebut. Budina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam diskusi kelas yang paling efektif adalah: A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan. B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan. Dan jawabannya adalah C, yaitu siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar, baik sebagai pelaku, hal ini menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang: A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Oke, jawabannya di sini adalah D, yaitu pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Jadi untuk pendidikan karakter sendiri di sini ditanamkan pada peserta didik, yaitu mulai sejak anak-anak, teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Dalam pengembangan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks. C. Kemampuan berpikir secara parsial. D. Cenderung bermain sambil belajar. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu cenderung bermain sebagai belajar. Karena untuk siswa yang masih duduk di sekolah dasar, itu tentunya masih cenderung untuk bermain sambil belajar, teman-teman. Oke, lanjut. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas pada penilaian proyek. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah: A. Relevansi bidang ilmu. B. Perintah kerja. C. Pemberian skor hasil belajar. D. Penilaian diri. Dan jawabannya adalah A, yaitu relevansi bidang ilmu. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Tergantung pada sikap kritis siswa. B.
Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibat secara individual. Dan jawabannya adalah B, yaitu terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Baik, lanjut. Sekarang mengenai tes bakat skolastik, teman-teman. Oke, soal yang pertama. Mariadi mempunyai 5 pasang pakaian yang berbeda warna. Celana panjang yang dipunyai adalah warna coklat, biru, abu-abu, hijau, dan hitam. Sedangkan warna baju adalah biru, putih, pink, toska, dan kuning. Dia ingin mengenakan 5 pasang yang berbeda untuk setiap hari kerja, Senin hingga Jumat. Agar serasi dan memenuhi ketentuan, maka ia menetapkan pemakaian pakaiannya tersebut. 1. Baju biru dipakai pada hari Senin. 2. Celana hijau tidak cocok dengan pink dan kuning. 3. Sehabis celana coklat, dia mengenakan celana hijau. 4. Baju biru dipakai dengan celana biru. 5. Hari Jumat, dia memakai baju putih. 6. Baju kuning dipakai setelah baju biru. 7. Celana coklat dipakai pada hari Rabu. Dan pertanyaannya adalah, pada hari apa dia mengenakan baju pink? A. Senin, B. Selasa, C. Kamis, D. Jumat, E. Rabu. Dan jawabannya untuk soal ini adalah E, yaitu hari Rabu. Untuk penjelasannya sendiri ada di sini ya teman-teman. Jadi hari Senin untuk bajunya adalah biru, kemudian celananya adalah biru juga. Untuk Selasa kuning, dan untuk warna celananya di sini tidak ditentukan. Kemudian hari Rabu yaitu pink dan coklat, Kamis toska dan hijau, kemudian Jumatnya putih. Untuk celana sendiri tidak ada, teman-teman. Oke, lanjut. Amin, Bambang, dan Cucu suka makan di restoran bersama. Ketiganya dapat memesan sate atau soto. Jika Amin pesan sate, Bambang pesan soto. Salah satu dari Amin dan Cucu memesan sate. Bambang dan Cucu keduanya tidak memesan soto. Apakah yang dipesan oleh Amin dan Cucu berturut-turut? A. Soto sate, B. Sate-sate, C. Sate soto, D. Soto-soto, E. Tidak ada yang benar. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu soto sate. Dan untuk penjelasannya di sini seperti ini ya teman-teman. Bisa difahami dan koreksi saya jika ada pembahasan yang kurang jelas atau ada jawaban yang tidak tepat menurut teman-teman. Bisa diisi di kolom komentar. Baik, lanjut pada soal berikutnya. John Terry akan menikah dengan seorang wanita. Ia harus memilih satu dari 5 teman wanitanya. Olivia, Patricia, Queen, Raisa, dan Sylvia. Profesi: 3 dosen, 2 guru. Hobi: 3 memasak, 2 berkebun. Olivia dan Queen punya hobi yang sama. Raisa dan Sylvie salah satunya hobi memasak. Patricia dan Sylvia mempunyai profesi yang sama. Queen dan Raisa salah satunya bukan dosen. Pertanyaannya, jika John Terry menyukai calon istri yang berprofesi sebagai guru dan hobinya berkebun, maka ia akan menikah A. Patricia, B. Queen, C. Raisa, D. Sylvia, E. Queen dan Raisa.
Dan di sini jawabannya adalah C, yaitu Raisa. Karena yang memiliki eh, yang berprofesi sebagai guru dan hobi berkebun adalah Raisa. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Komaria, seorang reporter honorer di sebuah stasiun TV. Jika karyawan TV diangkat menjadi karyawan tetap maka dia termasuk berprestasi. Hari ini, manajer personalia mengumumkan semua karyawan honorer diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi, A. Komariah seorang reporter profesional. B. Komariah senang karena berprestasi. C. Komariah senang karena tidak menganggur lagi. D. Komariah seorang reporter yang berprestasi. E. Tidak dapat disimpulkan. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu Komariah seorang reporter yang berprestasi. Oke, untuk penjelasannya ada di sini ya teman-teman. Bisa dilihat, bisa di-pause dulu untuk difahami lebih detail sama teman-teman semua. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Beberapa ikan hidup di air asin. Semua yang hidup di air asin tidak ada yang tidak bertelur. Jadi, A. Beberapa ikan yang hidup di air asin bertelur. B. Beberapa ikan yang hidup di air asin tidak bertelur. C. Semua ikan bertelur. D. Beberapa ikan bertelur. E. Tidak dapat disimpulkan. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu beberapa ikan bertelur. Ini mengenai modus ponen ya teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk penjelasan lebih detailnya. Premis 1 yaitu P, I, premis 2 P. Konklusi di sini Q, semua yang hidup di air asin dilambangkan dengan P, bertelur Q. Terus beberapa ikan hidup di air asin. Jadi beberapa ikan bertelur teman-teman. Baik, lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu kompetensi manajerial. Soal pertama. Kadangkala saya merasa lapar ketika jam kerja. Maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman menggantikan kerja sebentar. D. Ke pantry segera membuat makanan. E. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makan. Dan jawabannya adalah A, yaitu menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Ya, ini bisa analogikan ke kita ya teman-teman. Jadi untuk soal ini digunakan untuk kita bisa berpikir lebih mendalam, mengkaji misalkan yang ada di posisi soal ini adalah kita teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu bahwa anak sedang sakit. Sikap kita, A. Segera kembali ke rumah. B. Pekerjaan kantor lebih penting. C. Meminta istri untuk lembur selesai. D. Melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali ke rumah. E. Sudah ada istri dan pembantu di rumah. Dan jawabannya untuk soal ini adalah D teman-teman, yaitu melihat dulu kondisinya, kemudian apabila sakitnya parah, kita segera kembali ke rumah. Oke, lanjut pada soal nomor 3.
Karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa sangat mengantuk. Kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya saya A. Segera tidur siang, B. Segera makan siang, C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak, D. Meminta teman untuk memijat, E. Segera ke musola untuk tidur. Dan jawaban untuk soal ini adalah C, yaitu meminta izin kepada atasan untuk istirahat sejenak. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman seruangan berencana memberikan pesta kejutan. Tapi kekurangan dana, maka kami mengambil dana pembiayaan rapat. Mengenai hal ini, A. Tidak apa-apa asalkan sedikit. B. Menolak rencana ini. C. Menghimbau agar patungan saja. D. Tidak ikut-ikutan. E. Memakai dana sponsor. Dan jawaban untuk soal ini adalah C, yaitu menghimbau agar patungan saja. Karena jika kita mengambil dana pembiayaan rapat, kurang pas ya teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah A. Kondisi tenang dan santai. B. Saat tidak ada seorang pun dalam ruangan. C. Dengan ruangan nyaman dan dingin. D. Adapun kondisinya saya mencoba fokus. E. Saya gunakan pemikiran saya agar fokus pada pekerjaan bukan masalah tempat. Dan jawaban untuk soal ini adalah E, teman-teman, yaitu saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan bukan masalah tempatnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan soalnya kali ini. Kita sambung pada konten saya selanjutnya. Jika teman-teman suka pada video ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Baik, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru dari channel ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.